Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Iman Nurjaman MT yang sudah memberikan tugas. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita kepada materi yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Laporan Observasi Toko Kelontong Putra. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Septia Mulyati, yang kedua Rapa Anugrah, yang ketiga Irma Yanti, yang keempat Adinda Sopi, yang kelima saya sendiri Repinadi, dan yang terakhir ada Najma Lipa. Materi pertama yang akan langsung dibacakan oleh saya tentang UMKM, usaha mikro kecil menengah. UMKM. Pengertian UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kriteria. Sebuah usaha bisa disebut UMKM bila memenuhi kriteria kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Nah, selain itu, memiliki omset tahunan maksimal Rp 300 juta. Yang kedua, SIM. SIM atau Sistem Informasi Manajemen. SIM adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Materi selanjutnya, silakan. Fungsi SIM dalam bisnis ada 4, yaitu yang pertama membantu dalam proses pengembalian keputusan. Sebuah sistem tentu harus berdasarkan informasi yang relevan dan dari sumber yang valid. Informasi tersebut haruslah mengandung sebuah fakta agar proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik. Dengan adanya sistem informasi manajemen dalam bisnis Anda, maka pengambilan keputusan akan lebih mudah dan terstruktur dengan baik. Yang kedua, ada membantu dalam menemukan suatu masalah. Seperti yang telah diketahui, sistem ini akan memberi informasi yang relevan dalam setiap aspek kegiatan. Apabila terdapat kesalahan pada manajemen, maka informasi pada SIM akan memberikan solusi pada permasalahan tersebut. Yang ketiga, ada membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. Di dalam sistem ini menyimpan histori data dan menyimpan data dalam sebuah basis data sehingga pada sistem informasi manajemen dapat membandingkan kinerja bisnis Anda dengan lebih mudah dan tepat. Adapun yang terakhir yaitu membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Terkadang di beberapa perusahaan bisnis memiliki beberapa departemen dan menjalankan tugas masing-masing, sehingga perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengkoordinasikan tiap departemen dengan baik. SIM di sini memiliki kemampuan untuk membantu koordinasi masing-masing departemen. Pertukaran informasi menjadi lebih baik dan cepat dengan manajemen yang terstruktur. Hubungan yang sehat akan terbentuk pada setiap orang dalam departemen satu dengan departemen yang lainnya dalam pertukaran informasi. Laporan hasil observasi. Profit usaha, nama PT perusahaan yaitu PT SRC Indonesia 9. Nama perusahaannya SRC Group. Nama anak perusahaan toko SRC Putra. Nama kepala cabang Trio Sasono. Jabatannya sebagai pemilik. Alamat toko Jalan Baru Jagong nomor 14 Cisarua, Kecamatan Nagrag, Sukabumi. Tahun berdiri 26 Oktober 2006, bidang usaha toko sembako.
Toko SRC Putra visi dan misinya yaitu menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Misi memberi loyalitas kepada customer. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adinda. Baik, terima kasih. Berikut adalah jumlah karyawan di toko SRC Putra. Ada 1 orang kepala cabang, 1 orang accounting staff, 2 orang staf administrasi dan marketing, dan 1 orang staf gudang dan pengiriman. Selanjutnya. Sistem informasi manajemen yang digunakan di toko SRC Putra yaitu Supply Chain Management atau manajemen suplai pasokan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Najma. Silakan. Selanjutnya, SCM atau Supply Chain Management. Supply Chain Management atau manajemen rantai pasokan adalah jaringan dari seluruh elemen yang terkait, yakni perusahaan, sumber daya, karyawan, teknologi, dan kegiatan, dan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan dan penjualan sebuah produk jadi. Kegiatan supply chain management ini berurutan bermula dari pengadaan sumber daya, bahan baku dari supplier atau pemasok ke pabrik manufaktur, selanjutnya dikirim ke konsumen akhir. Selanjutnya, Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rafa. Dipersilakan untuk Rafa. Baik, terima kasih moderator. Dari contoh di PPT ini, setiap fase besar dari alur produk rantai pasokan dimulai dari bahan baku hingga produksi dan juga distribusi, memiliki perbedaan proses bisnis dan aturan berbeda. Proses SCM menelusuri mengenai produk apa yang diinginkan konsumen ini adalah tahapan-tahapan awal dari perencanaan SCM. Sebuah supply chain adalah jaringan yang terhubung dari individu organisasi, sumber daya, kegiatan, dan teknologi yang terlibat dalam pembuatan dan penjualan produk atau jasa. Supply chain dimulai dengan pengiriman bahan baku dari pemasok ke produsen dan berakhir dengan pengiriman produk atau layanan jadi ke konsumen akhir. Manajemen supply chain mengawasi setiap titik kontak produk atau layanan perusahaan dari penciptaan awal hingga ke penjualan akhir. Analisis SWOT toko SRC Putra. Opportunity atau peluang. Poin pertama, memberikan untung yang cukup. Yang kedua, seiring bertambahnya kepala keluarga, maka potensi penjualan akan semakin naik. Poin ketiga, prospek dan peluang cukup besar untuk dikembangkan karena semua orang membutuhkan bahan-bahan pokok. Threat atau ancaman. Poin pertama, banyaknya toko sembako dan jasa yang muncul membuat pelanggan semakin sedikit. Poin kedua, persaingan dalam pemasaran yang semakin ketat. Baik, selanjutnya ada opportunity atau peluang. Poin pertama yaitu memberikan untung yang cukup. Baik, silakan lanjut lagi. Baik, yaitu ada opportunity atau peluang. Poin pertama yaitu ada memberikan untung yang cukup. Yang kedua, seiring bertambahnya kepala keluarga, maka potensi penjualan akan semakin naik. Yang ketiga, yaitu ada prospek dan peluang cukup besar untuk dikembangkan karena semua orang membutuhkan bahan-bahan pokok. Selanjutnya, yaitu ada tahrit atau ancaman. Poin pertama yaitu banyaknya toko sembako dan jasa yang muncul membuat pelanggan semakin sedikit. Yang kedua yaitu persaingan dalam pemasaran yang semakin ketat. Lanjut.
Selanjutnya yaitu ada improvement dari tim yang berjalan. Kemajuan yang dirasakan toko SRC Putra setelah menggunakan sistem informasi manajemen, yaitu dalam mendapatkan lebih teratur, tertata, dan rapi, mengadministrasian lebih mudah, fasilitas dengan teknologi yang saat ini berkembang membuat produktivitas dalam bekerja lebih efektif dan efisien. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan juga salah kata dari kami. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Revinaldi.